Jadi di video kali ini aku akan membuat suatu rangkaian penguat inverting dan non-inverting. Nah, di sini nanti aku akan menjelaskan apa itu rangkaian inverting dan juga rangkaian non-inverting. Yang pertama, rangkaian yang akan saya jelaskan itu tentang rangkaian inverting. Nah, di rangkaian inverting ini ada beberapa komponen yang kita gunakan. Komponen yang kita gunakan yang pertama pada penguat inverting itu kita menggunakan baterai dengan tegangan 12 volt. Ada RN35, ada sensor suhu, ada 2 resistor dan menggunakan RN324 atau pump. Di sini kita pakai volt decimeter ini untuk mengukur tegangan yang mengalir pada rangkaian nantinya. Nah, di sini kita bisa membuat rangkaian invertingnya terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini bentuk rangkaian dari penguat inverting. Nah, penguat inverting ini ada VCC dan ada VIE juga di opamnya. Nah, penguat inverting sendiri itu merupakan suatu rangkaian penguat yang berfungsi untuk menguatkan sinyal. Tetapi sinyal yang dikuatkan pada penguat inverting ini akan berbanding terbalik 180 derajat dengan sinyal masukannya. Bentuk sinyal input dan output rangkaian inverting ini nantinya akan berbeda atau perbandingannya itu 180 derajat. Jadi misalkan nanti di sini tegangannya terukur itu positif, maka yang di keluarannya itu akan negatif. Nah, di sini itu merupakan V-in atau tegangan masukan atau sinyal masukannya. Nah, di sini itu V-out-nya, sinyal keluarannya. Dan fungsi dari inverting sendiri itu fungsinya untuk menguatkan tegangan yang sangat kecil. Dan rangkaian inverting memberi penguat pembalik dengan impedansi masukan yang sangat rendah. Di sini rangkaiannya bisa kita simulasi. Jadi di sini nanti kita bisa tahu apakah benar rangkaian inverting itu sebagai penguat atau sinyal penguat yang arusnya itu berbanding terbalik 180 derajat. Nah, di sini kita bisa buktikan. Misal tegangan yang masuk, arus yang masuk, tegangan yang masuk itu terukur pada DC voltmeter itu positif 0,30. Tadi bahwa keluaran sama input itu berbanding 180 derajat. Maka di sini keluarannya tegangannya sebesar minus 3,00 volt. Jadi sesuai dengan kriteria sendiri dari penguat inverting. Nah, dari penguat inverting ini sendiri, kita untuk mencari penguat tegangannya ada pembandingnya. Semisal untuk nyari penguat tegangan itu rumusnya ada AV sama dengan V-in per V-out. Jadi untuk nyari penguat tegangannya
ada sebesar berapa ini, nanti P in bisa dibagi sama P out. P in nya 0,30 dibagi 3,00 gitu, maka akan dapat hasil dari penguat tegangan. Misal ini kita rubah lagi tegangan masukannya 34. Di sini terukur positif 0,34 dan di sini minus 3,40. Nah, kita kurangi. Nah, plus 27 minus 2,7. Nah, jadi di sini dalam simulasinya kita bisa membuktikan bahwa memang benar penguat inverting itu memiliki di mana ciri-cirinya bahwa tegangan atau arus sinyal yang mengalir itu akan berbanding terbalik 180 derajat dari masukan ke outputnya atau ke keluarannya. Nah, di sini kita akan coba ke rangkaian non-inverting. Nah, ini bentuk rangkaian dari non-inverting, nggak beda jauh sama rangkaian inverting, hanya dirubah posisi dari resistor dan penghubung op-ampnya. Kalau di inverting itu positif yang kehubung sama Vin. Nah, terus kalau inverting itu negatif yang terhubung ke Vin. Jadi seperti ini bentuknya. Di sini kaki positif pada op-amp itu terhubung dengan Vin rangkaian. Kita di sini pakai tegangan 12 volt. Dan kalau di non inverting itu resistornya sejajar jadi satu. Kalau di non inverting tadi resistor itu menghubung rangkaian di op-amp dengan input. Jadi sebelum dari input sebelum ke op-amp itu ada resistor. Dan penggunaan komponen juga sama, ada susu LM35 volt desimeter, resistor, op-ampnya dari LM324. Nah, jadi seperti ini, ada PCC, ada PEEE. Nah, rangkaian penguat non-inverting ini merupakan suatu rangkaian penguat yang berfungsi untuk menguatkan sinyal, dan hasil dari sinyal yang dikuatkan itu akan tetap sefase dengan sinyal inputnya. Jadi kalau rangkaian non-inverting ini sinyal masukan itu akan sama atau kuatnya akan sefase dengan sinyal sinyal keluarannya. Jadi masukan sama keluaran itu sinyalnya itu sefase atau sama imbang. Nah, penguat inverting ini sendiri biasanya digunakan sebagai pekondisi sinyal inputan sensor yang terlalu kecil, sehingga itu bisa dibutuhkan penguat untuk diproses. Nah, non inverting ini itu kebalikan dari penguat inverting. Nah, Vin-nya sendiri itu ada di depan sini dan Vout di sini, sama seperti inverting tadi. Fungsi penguat inverting itu nggak beda jauh sama inverting, hanya dari polaritas outputnya yang dihasilkan
pada non-inverting itu sama dengan sinyal inputnya. Sehingga pada rangkaian inverting ini dia memerlukan penguat dan impedansi yang masukannya rendah karena menerima arus dan tegangan transdusernya sangat kecil dan membangkitkan arus tegangan yang lebih besar. Kita bisa simulasikan rangkaiannya. Nah, di sini terukur seperti pada pengertian dari penguatan inverting tadi, bahwa penguat sinyal non-inverting ini masukan dengan keluarannya memiliki sinyal yang sefase atau sama. Jadi semisal ini inputnya yang dimasukkan adalah terukur sebesar positif 0,27, maka keluarannya pun sama atau sefase, itu juga sama di sini, positif 2,74. Ini ada lebih sedikit tegangannya. Nah, untuk membuktikan lagi kita bisa coba tambah dari Vin-nya, misal dari 34, maka ini terukur tegangan masukannya 0,34 positif, dan di PO-nya juga terukur positif 3,44. Nah, itu nih sama, nah kelebihan 0,44 gitu. Nah, dari non-inverting sendiri ini dia tuh hanya kebalikan dari dari inverting tadi. Nah, untuk mencari tegangan penguatnya itu sama dengan rumusnya dengan inverting, namun di sini AV rangkaian inverting itu ditambah 1. Jadi kalau di inverting tadi Vout sama dengan Vin, keluaran permasukan ditambah 1 kalau di non inverting. Jadi nanti Vout nya ini kan plus 3,64, Vin nya 0,34, itu dibagi terus ditambah 1, nanti akan dapat hasilnya. Nah, ini bentuk simulasi dari non inverting. Itu tadi penjelasan membuat rangkaian penguat inverting dan non inverting, dan penjelasan dari sinyal yang mengalir pada penguat inverting dan non inverting. Nah, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.